Halo sobat, kita berjumpa lagi di New Real Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan. Pada video sebelumnya, kita telah mengupas tentang ruang lingkup dan alur pembahasan materi manajemen SDM pendidikan. Dan pada video kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam manajemen SDM pendidikan, yaitu analisis jabatan. Keberhasilan tahapan ini sangat mempengaruhi pada proses berikutnya, khususnya kegiatan perencanaan SDM. Oke, mari kita simak paparannya berikut ini. Analisis jabatan. Analisis jabatan atau disebut juga dengan analisis pekerjaan merupakan proses pengumpulan informasi pada suatu jabatan untuk menetapkan uraian dan persyaratan jabatan. Lalu mengapa kita perlu mengkaji tentang analisis jabatan dalam manajemen SDM pendidikan? Jika kita cermati, peran analisis jabatan sangat krusial dalam rangkaian kegiatan manajemen SDM pendidikan. Mengingat analisis jabatan menjadi acuan penting untuk proses perencanaan SDM. Di sisi lain, analisis jabatan sebagai tindak lanjut dari upaya pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Sehingga melalui analisis jabatan diharapkan dapat menemukan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, kualifikasi SDM yang relevan, termasuk juga perhitungan jumlah SDM yang perlu disiapkan. Secara umum, analisis jabatan meliputi dua bagian, yakni job description atau uraian pekerjaan dan job specification atau spesifikasi pekerjaan. Job description adalah uraian tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan seorang pegawai, sementara job specification merupakan penjabaran tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan dari seorang pegawai untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sederhananya, kalau job description adalah pekerjaan apa yang harus dilakukan, sedangkan job specification adalah kualifikasi apa yang dibutuhkan. Nah, keduanya inilah menjadi bagian yang saling terkait, diuraikan secara detail sebagai bagian dari produk analisis jabatan. Lalu bagaimana dengan tahapan dalam analisis jabatan di lembaga pendidikan? Tahapan analisis jabatan dimulai dari analisis organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kondisi objektif organisasi pendidikan, terutama mengidentifikasi kendala-kendala SDM dalam mencapai tujuan organisasi. Jika sudah diperoleh hasil analisis atas kondisi objektif organisasi, selanjutnya menentukan jabatan apa yang akan dianalisis. Penentuannya disesuaikan dengan bagian SDM mana saja yang belum optimal dalam mendukung kinerja lembaga, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan. Tahap berikutnya adalah pengumpulan dan review data untuk menganalisis jabatan, dengan harapan dapat diperoleh hasil analisis jabatan yang akurat dan reliable. Berdasarkan data dan informasi yang tepat, selanjutnya masuk ke tahap penyusunan uraian jabatan dengan menjabarkan secara detail terkait tugas-tugas dan tanggung jawab setiap pegawai. Pada tahap akhir, yakni penyusunan spesifikasi jabatan, untuk menghasilkan uraian tentang kualifikasi yang dibutuhkan dari seorang pegawai, seperti dari aspek jenjang pendidikan, pengalaman kerja, serta pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Nah, dari hasil analisis jabatan dalam bentuk uraian jabatan dan spesifikasi pekerjaan inilah selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk melakukan proses perencanaan SDM pada tahap berikutnya. Oke sobat, demikian tadi paparan materi seputar analisis jabatan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan perencanaan SDM pendidikan pada video selanjutnya. Silahkan berikan komentar,
saran, dan juga pertanyaan pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalam.